Sahabat hadanallah, penderitaan, air mata, kepedihan, dan menjadi yatim telah Rasulullah SAW alami sejak sangat dini. Ayahnya meninggal dunia saat beliau masih berada dalam perut ibunya, sehingga beliau tidak pernah mendengar ucapan anakku darinya dan tidak pernah berkesempatan mengucapkan ayah kepadanya. Tidak ada dalam ingatannya momen kehangatan pelukan, senyuman dan ciuman dari sang ayah. Itulah kondisi yatim yang terberat dan terpahit. Rasulullah SAW kehilangan ayahnya saat sang ayah mengunjungi paman-pamannya Bani Najjar di Madinah. Dia sakit dan akhirnya wafat di sana. Di antara bentuk kebaikan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah paman-paman ayahnya berasal dari kalangan Bani Najjar yang kelak menjadi para penolongnya, yaitu kaum Ansor. Rasulullah SAW lahir dalam kondisi yatim tanpa ayah. Ibunya mengurusnya sendiri, lalu menyerahkannya kepada ibu susuan, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Karena sudah menjadi tradisi bangsa Arab untuk menyerahkan bayi mereka kepada ibu susuan yang hidup di pedalaman. Tujuannya adalah agar badan bayi sehat, belajar berbahasa yang fasih, serta terhindar dari penyakit menular di kota. Rasulullah SAW yang masih kecil berangkat bersama Halimah As-Sa'diyah ke kampung Bani Sa'ad tanpa ditemani ayah, ibu maupun keluarganya. Beliau sendirian dan asing menaiki unta yang kurus kerempeng. Akan tetapi, keberkahan senantiasa menaungi dimanapun beliau berada. Selama masa menyusu itu, beliau tinggal di sana. Berbagai kebaikan pun muncul semenjak kedatangannya. Hujan sering turun. Kondisi Bani Sa'ad berubah lebih baik karena kehadiran beliau di sana. Tatkala Rasulullah SAW yang masih kecil berusia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab berencana menziarahi makam ayahnya di Madinah. Sang ibu membawanya dengan ditemani oleh seorang pengasuh bernama Ummu Aiman. Mereka melewati gurun pasir yang membentang sekitar 300 mil. Dengan kendaraan sederhana, bekal seadanya dan kondisi yang jauh dari nyaman. Jalur dari Mekah ke Madinah dipenuhi dengan gunung-gunung dan lembah-lembah, tanah panas dan matahari terik. Apa bekal Rasulullah SAW saat berangkat bersama ibunya pada usia 6 tahun itu? Apa makanannya? Baju apa yang beliau kenakan? Sepatu apa yang beliau pakai? Bukankah kala itu beliau hidup fakir, lapar dan yatim? Kita bisa membayangkan bagaimana wadah yang beliau gunakan untuk makan dan minum, juga kasur apa yang beliau tiduri. Rasulullah SAW yang masih kecil tiba di makam ayahnya yang semasa hidupnya tidak pernah beliau lihat, tidak pula merasakan kasih sayangnya. Ketika dalam perjalanan pulang ke Mekah, tiba-tiba sang ibu sakit dan akhirnya wafat. Rasulullah SAW yang masih kecil menyaksikan detik-detik sakaratul maut ibunya. Betapa sedihnya hati beliau. Ummu Aiman lantas menggali kuburan dengan dibantu oleh Rasulullah yang masih kecil. Beliau mengubur jasad ibunya, tetapi jiwanya seolah-olah terkubur bersamanya. Adakah di dunia ini peristiwa yang paling menyentuh perasaan, yang lebih berat daripada peristiwa saat kita menaburkan tanah di atas jasad ibu kita, sedangkan usia kita masih kanak-kanak? Adakah di kehidupan ini peristiwa yang lebih menyedihkan daripada peristiwa saat kita meninggalkan ibu kita di gurun pasir, sedangkan umur kita masih kecil?
lalu kita beranjak pergi seorang diri tanpa ayah dan ibu, sembari melangkahkan kaki dengan berat dan tak tahu harus menuju kemana atau kepada siapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil tersebut melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah bersama pengasuhnya Ummu Aiman. Beliau kelelahan, letih, sedih dan berduka. Beliau memasuki kota Mekah, menelusuri lorong-lorongnya dan melewati rumah-rumahnya. Beliau melihat para ayah memeluk anak-anak mereka, bercanda dengan mereka dan bermain dengan mereka, sementara para ibu mendekap anak-anak mereka dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ironisnya, beliau tidak merasakan hal itu semua. Siapakah yang menyiapkan makanan, pakaian dan tempat tidur beliau? Siapakah yang memperhatikan kesehatan dan kenyamanan beliau? Sedangkan beliau sudah tidak memiliki ayah dan ibu yang mengajaknya bercanda. Tidak ada saudara laki-laki atau perempuan yang menemaninya bermain. Tidak pula keluarga yang melipur laranya. Meskipun demikian, ditambah lagi kondisi beliau yang yatim piatu, sendirian menghadapi beratnya hidup, fakir, kekurangan dan lapar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat yang mulia. Beliau tumbuh menjadi remaja yang memiliki rasa hormat, zuhud, wara, malu, santun, lembut dan kasih sayang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dalam asuhan sang kakek, beliau mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa dibandingkan dengan cucu-cucu lainnya. Kasih sayang, kelembutan dan perhatian senantiasa tercurah kepadanya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena sang kakek meninggal dunia. Peran asuh selanjutnya dipegang oleh Abu Thalib yang tak lain adalah paman beliau. Sejak kecil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah telah mengukir keagungannya di atas batu, serta memahat kebesarannya di atas pasir. Tidak ada kemewahan, poya-poya ataupun pemborosan, sebab sifat-sifat tersebut identik dengan kemalasan dan lemah semangat. Mayoritas orang-orang besar mampu menciptakan keunggulan meskipun keadaan mereka susah. Hari-hari yang terlewati pahit serta proses yang sulit. Dalam perjalanan hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa remajanya sudah menghadapi berbagai peristiwa yang selayaknya dihadapi oleh orang dewasa. Melalui berbagai peristiwa tersebut, tampaklah kepribadiannya yang baik. Kaumnya pun menyebutnya dengan sosok Al-Amin, sosok yang jujur dan amanah. Beliau tidak menerima julukan itu secara cuma-cuma, tapi karena beliau memang berhak memperolehnya. Itu disebabkan kepribadiannya yang baik, perilakunya yang santun dan rekam jejaknya yang bagus. Selain itu, juga karena usahanya dalam menegakkan prinsip-prinsip serta akhlak yang mulia. Tatkala Khadijah radhiyallahu an mendengar tentang akhlak Rasulullah yang amanah dan jujur, dia pun mengajukan diri untuk menjadi istrinya. Faktor yang mendorong Khadijah untuk melakukan hal itu sudah tentu bukanlah harta, sebab Khadijah adalah pedagang kaya raya. Bukan pula faktor jabatan, karena beliau bukan raja, menteri ataupun pangeran. Lantas apa yang menyebabkan Khadijah ingin menjadi istri Nabi Muhammad SAW? Sungguh itu disebabkan kejujuran dan sifat amanah yang beliau miliki. Selain itu juga faktor yang menghiasi dadanya, yaitu keperkasaan dan kegagahan.